waktunya ketika kita merendahkan diri di dalam tangan Tuhan yang kuat, satu saat Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Berarti pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Bukan maunya kita, tetapi maunya Tuhan, waktu Tuhan yang indah, yang tepat, yang Tuhan akan meninggikan saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, firman Allah mengajarkan kita belajar mengikuti alurnya Tuhan, mengikuti kehendaknya Tuhan, mengikuti maunya Tuhan, mengikuti rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita mengikuti alurnya Tuhan, kalau kita mengikuti kehendaknya Tuhan, sekalipun sulit, sekalipun meneteskan air mata, sekalipun berat, kita tidak mampu menghadapinya saudara-saudara. Di tangan Tuhan yang kuat, Dia akan meninggikan saya dan saudara. Di tangan Tuhan yang kuat, Dia akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, firman Allah ini adalah ya dan amin saudara-saudara. Berkuasa ketika kita percaya, ketika kita imani bahwa di tangan Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat, satu saat Allah akan meninggikan saya dan saudara. Barangkali kita melihat biasa-biasa aja, tidak ada yang terjadi. No change, tidak ada yang berubah. Tetapi percayalah, di bawah tangan Tuhan yang kuat, ketika kita merendahkan diri, satu saat kita akan melihat kemuliaan Allah. Di bawah tangannya Tuhan yang kuat, kita merendahkan diri, satu saat kita akan melihat mujizat Allah terjadi dalam hidup saya dan saudara. Karena Dia adalah segala-galanya dalam hidup saya dan saudara. Kenapa Allah mengajarkan kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat? Karena ketika Allah memegang tangan kita saudara-saudara, ketika kita adalah dalam genggaman tangan Tuhan, tidak ada satupun manusia yang akan saudara-saudara melakukan, membahayakan kita atau melakukan sesuatu menyakiti hati kita saudara-saudara. Karena apa? Yang akan melawan saya dan saudara bukan kita, tetapi tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang memegang kendali dalam hidup saya, yang berkuasa atas segala-galanya dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Serahkan hidup kita saudara-saudara. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Di dalam tangan Tuhan saudara-saudara kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kalau kami hamba Tuhan berdoa ke keluarga saudara-saudara, berdoa Tuhan, lindungi pagi umat-umat-Mu, lindungi tempat pekerjaan, lindungi tempat tinggal saudara-saudara, lindungi setiap kendaraan-kendaraan, biar kami aman dalam perlindungan-Mu. Saudara, bisakah kita berdoa? Barangkali cuma 5 menit, 10 menit, saudara-saudara, kita minta aman dalam perlindungan Allah. Karena ketika kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan, dalam perlindungan Allah, aman. Kita akan aman. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut saudara-saudara. Karena ketika kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, dalam perlindungan Allah, kita aman. Sekalipun dalam keadaan sakit. Kami mengalami saudara-saudara, jangan khusus bagi kami keluarga hamba Tuhan, saudara jemaat semua sudah tahu saudara-saudara berburu untuk Bapak Gembala dalam keadaan sakit saudara-saudara. Keadaan sakit saudara-saudara secara manusia saudara-saudara. Tuhan, ini dikatakan gagal ginjal saudara-saudara. Kalau mengikuti mau secara manusia, Bapak Gembala yang berserah ada dalam keadaan apa adanya. Tetapi tetap saya berkata, tidak ada perkara yang mustahil, harus kuat di dalam Tuhan. Ada kemuliaan, ada mujizat, ada pertolongan, ada pembawaan Allah yang Tuhan akan lakukan. Sehingga kami boleh melihat satu demi satu Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudara. Ketika itu pun juga sudah bisa di-approve, bisa translate saudara-saudara. Secara manusia saya istri
melihat suami, melihat anak juga yang akan memberikan ginjalnya secara jujur. Saya tidak mau, saudara-saudara. Tetapi saya tidak bisa berkata apa-apa kepada suami dan anak saya karena anak saya yang ngotot mau, saudara-saudara. Tetapi saya hanya bisa berserah, Tuhan, semua kendali ada di tangan Tuhan. Tetapi saya mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sehingga saya boleh melihat, saudara-saudara. Ketika anak saya berkata, ada seorang telepon langsung messenger sama dia katakan, kamu berani? Dia katakan, dia bilang, saya berani karena saya melihat mama saya oke, tetapi dia tidak tahu hati saya, saudara-saudara, sebenarnya tidak oke. Setelah mau di ruangan operasi, saudara, saya berdoa, Tuhan, mampukan saya untuk bisa berdoa dan mengucap syukur. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya tahu Engkau yang memegang kendali dalam hidup kami. Sekalipun sulit, sekalipun mustahil, tetapi di dalam Engkau ada jalan keluar, ada berkat, ada mujizat, saudara-saudara. Barangkali saya sudah saksikan, saudara-saudara, dokter, ketika anak saya duluan masuk di dalam, saudara-saudara, dokter katakan, tunggu 4 jam atau 6 jam kemudian ada mereka telepon lagi berhasil atau tidak. Saudara, pertama waktu masuk, saudara-saudara, saya Tuhan, saya tidak tahu berbuat apa-apa, tetapi hanya bisa berserah kepadamu. Dan saudara, setelah saya berdoa, berserah kepada Tuhan, ada ketenangan, saudara-saudara, ada sukacita, dan Tuhan saya tahu Tuhan beri saya kemampuan, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, saudara-saudara, sehingga saya hanya bersyukur, berdoa. Saya berdoa, permuliakanlah namamu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kami, yang akan menyatakan yang terbaik. Saudara tahu, baru 2 jam lebih, saudara-saudara, sudah ditelepon berhasil buat ayah saya. Tapi bukan sampai di situ, ada lagi, saudara-saudara, suami masuk, saudara-saudara. Ketika suami masuk, saudara, saya juga berdoa, Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan, kendali semua ada di tangan Tuhan. Dokter hanya bisa melakukan apa yang mereka tahu, tetapi nafas hidup kita ada di tangan Tuhan. Dokter juga telepon saya, diisi, tunggu aja suami kamu, tunggu 6 jam. Kami bisa telepon berhasil atau tidak. Itu berhasil atau tidak, saudara-saudara. Bagaimana perasaan saudara? Tetapi saya hanya bisa berdoa, Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa berserah kepadamu, hanya bisa melihat mujizat pertolonganmu. Tunjukkanlah yang terbaik, mujizatmu di dalam hidup kami, saudara-saudara. 6 jam, untuk 6 jam itu lama, tetapi baru 2 jam lebih, saudara-saudara, mereka telepon saya, congratulations, semua sudah berhasil. Saya katakan, Tuhan, terima kasih. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau, tetapi saya percaya saya punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Ketika kita merendahkan diri, percaya sungguh kepada Tuhan, segala sesuatu yang terbaik, yang tidak mungkin, yang Tuhan akan berikan buat saya dan saudara. Sehingga saudara-saudara, mereka juga katakan tunggu barangkali beberapa hari atau bisa seminggu, 2 minggu, bisa penyesuaian ginjalnya itu bisa oke, saudara-saudara, karena dari benda yang lain mau ditaruh dalam tubuh kita itu belum tentu bisa langsung berfungsi, saudara-saudara. Itu mesin lain mau dimasukkan kepada tubuh yang lain. Tetapi saudara tahu, malam itu, besok pagi mereka katakan, oh ini bagus, langsung semua berfungsi baik, saudara-saudara. Luar biasa, saya katakan, Tuhan baik. Ini pergumulan, ini sepertinya menderita kesulitan, berat, saudara-saudara, secara manusia. Tetapi saya boleh mengalami bersama dengan Tuhan, kita akan cakap melangkah
firman Tuhan. Dan saya mau share ini dengan jemaat Tuhan, saudara-saudara. Apa yang menjadi pergumulan, kesulitan, tantangan, sakit penyakit saudara-saudara yang saudara dan saya alami, gumuli di hari-hari ini. Praktekkan firman Allah saudara-saudara. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara, berapa banyak di antara kita percaya bahwa di bawah tangan, ini di bawah tangan saudara-saudara, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saya percaya tangan Tuhan itu kuat dan berkuasa. Dan ketika kita, saudara dan saya percaya bahwa tangan Tuhan kuat dan berkuasa, nothing impossible with God. Tidak ada sesuatu yang sangat sulit yang Tuhan tidak bisa mampu menolong buat saya dan saudara. Dia pasti bisa saudara-saudara. Tetapi kita belajar dengan iman. Kita senantiasa merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sehingga saudara-saudara di sini dikatakan supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, ditinggikannya pada waktunya. Saudara, barangkali kita merasa kok biasa-biasa aja saudara-saudara. Coba praktekkan iman kita saudara-saudara bekerja sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Satu saat saudara dan saya Allah akan meninggikan kita. Baik di dalam keluarga kita, baik dalam pekerjaan kita, baik pun dalam pelayanan kita, dimanapun kita pergi dan berada. Satu saat Tuhan akan angkat kita lebih tinggi dari apa yang dunia boleh tawarkan dalam hidup saya dan saudara. Saudara tahu terlalu banyak tawaran-tawaran dunia buat saya dan saudara menggiurkan. Tetapi coba kita praktekkan hidup kita, saudara-saudara, senantiasa merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, saudara-saudara. Kadang-kadang kita melihat biasa-biasa aja, tidak ada yang berbeda. Tetapi satu saat firman Allah ini ya dan amin, Dia akan meninggikan saya dan saudara, meninggikan kita lebih dari apa yang dunia boleh tawarkan di hari-hari ini. Barangkali kita lihat biasa-biasa, saudara. Satu saat saya akan dengar kesaksian dari jemaat Tuhan yang belajar merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kita akan melihat surprise buat kita. Allah akan tinggikan kita, Allah angkat kita lebih dan lebih lagi. Karena Allah kita Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang tidak terbatas kuasanya. Kemampuan kita terbatas saudara-saudara. Ketika kita masih muda kuat saudara-saudara, kita bisa kerja double, triple dan sebagainya saudara-saudara. Tapi kalau Allah bekerja dalam hidup saya dan saudara, umur boleh bertambah saudara-saudara, tetapi Allah tetap akan mempermuliakan kuasanya di dalam hidup saya dan saudara. Sampai kapanpun Tuhan izinkan kita boleh hidup di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Saya boleh berbangga boleh melihat Ibu Samolda diberkati Tuhan, umur panjang, kuat, sehat. Dan saya percaya juga ketika kita senantiasa mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat saudara-saudara, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup saya dan saudara. Ayat selanjutnya di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dia Allah yang memelihara kita. Ada banyak kekhawatiran kita sebagai manusia itu biasa, karena kita masih ada di dunia saudara-saudara. Kita masih ada di dunia, masih banyak kekhawatiran kita, ketakutan kita saudara-saudara. Tetapi di sini dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara saya dan saudara. Oleh sebab itu khawatir kita, kesusahan kita, kebutuhan kita, pergumulan kita, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jangan sampaikan
tidak kadang-kadang kita berkata, oh Tuhan terlalu lama pergumulan saya, terlalu berat pergumulan saya, saudara-saudara. Jawaban Allah tidak tepat waktu buat saya. Saudara tahu, seringkali saya katakan waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Bagaimana waktu Tuhan waktu yang tepat, saudara-saudara? Waktu Tuhan waktu yang tepat. Ketika Allah mau memberkati kita, Allah tahu kita siap melihat, menerima berkat dan mujizat Allah. Bagaimana saudara-saudara? Ketika Allah menyatakan mujizat dan berkatnya dalam hidup kita, saudara-saudara, kita semakin menjadi saksi Tuhan, semakin berkenan, semakin memuliakan nama Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan bukan karena kuat dalam kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kedudukan kita, tetapi Allah mau kita saksikan bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, ketika kita merendahkan diri, kelihatannya terlalu rohani, oh tidak, saudara-saudara. Allah memberikan segala sesuatu buat saya dan saudara. Semua Tuhan provide, saudara-saudara. Kenapa? Kalau kita sehat dan kuat itu karena berkat anugerah Tuhan. Dan kalau kita mulai bekerja, karena Tuhan sudah berkati kekuatan dan kesehatan kita, semuanya dari Tuhan. Dan apa saja kita bisa miliki kalau kita bekerja, semuanya berkat Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, firman berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi tidak perlu khawatir. Karena apa, saudara-saudara? Kalau kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, saudara-saudara, segala kekhawatiran kita serahkan ke dalam tangan penyertaan. Serahkan aja, saudara-saudara. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, kekhawatiran kita, sambil kita lakukan kehendak Allah, sambil kita menyenangkan hati Tuhan, sambil kita buat hubungan intim dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, seperti kita anak-anak menyenangkan hati orang tua kita, saudara-saudara. Coba kalau orang tua kita sedang, saudara-saudara, sekalipun mereka tidak punya, mereka berusaha akan cari berikan buat saya dan saudara. Apalagi Bapa kita di surga yang memegang kendali buat saya dan saudara. Segala kekuatan kita, segala kebutuhan kita serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Saya punya banyak kebutuhan, masalah, pergumulan silih berganti. Saya tidak mampu, saya angkat tangan Tuhan. Dan ketika kita angkat tangan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan tahu kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara. Tuhan akan turun tangan dengan segala mujizat dan pertolongannya buat saya dan saudara. Praktekkan itu dalam hidup saya dan saudara, sambil beriman sungguh bahwa tidak ada satu pun perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara, ingat, ketika kita mau taat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah, ketika kita mau setia, ketika kita mau melakukan apa yang baik, saudara-saudara, ketika kita mau berkenan hidup kepada Tuhan, saudara-saudara, ingat, saudara-saudara, ada tawaran, ada godaan, ada serangan-serangan balik dari kuasa kegelapan yang melemahkan dengan percaya kita, sehingga kita mau jauh daripada Tuhan, sehingga kita tidak mau taat, sehingga kita tidak mau sungguh-sungguh, sehingga kita lemah di dalam Tuhan, saudara-saudara. Dan kata firman Allah di dalam ayatnya yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jaga. Jadi sebagai gereja Tuhan kita harus sadar
saya kepada Tuhan. Mengawal saudara-saudara seperti singa. Saudara tahu bagaimana singa kalau mengawal? Baik tidak saudara-saudara? Kalau singa mengawal, jahat saudara-saudara. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menghadapi ketika singa mengawal. Dan kata firman Allah, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, saya percaya di antara kita tidak ada satupun yang mau ditelan oleh singa yang mengaum seperti kata firman Allah ini, yaitu pekerjaan iblis. Mau mengaum, mau menelan umat-umat Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara. Dan di sini sadar, saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara, kita harus sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita senantiasa merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, di bawah tangan Tuhan ini, tangan Tuhan saudara, ini kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, saudara-saudara. Sekalipun lawan kita iblis digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling, saudara-saudara, mencari mangsa untuk dapat ditelannya, saudara-saudara. Kita sebagai gereja Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tidak bisa ditelan oleh singa yang mengaum-ngaum sekalipun. Karena apa, saudara-saudara? Allah yang memegang kendali. Kita ada di bawah tangan Tuhan yang kuat, yang memegang kendali dalam hidup saya dan saudara. Siapa yang berani? Manusia tidak berani menghadap singa yang mengaum-ngaum. Tetapi tangan Tuhan yang kuat tidak bisa dikalahkan oleh singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Tidak bisa dikalahkan. Karena tangan Tuhan yang kuat memegang kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita di akhir zaman ini, saudara-saudara. Ada banyak tawaran-tawaran kuasa gelap, kuasa setan yang berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Tetapi ketika kita kuat di dalam Tuhan, saudara-saudara, ketika kita kuat di dalam Tuhan, singa sekalipun, saudara-saudara, mengaum-ngaum tidak bisa mengambil kekuatan Allah yang memegang tangan kita dengan kemenangan. Kalau tangan Tuhan yang memegang saya dan saudara, kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat, mujizat demi mujizat akan mengiringi kehidupan saya dan saudara, akan mengikuti kehidupan saya dan saudara, sekalipun dalam keadaan sulit, sekalipun dalam keadaan sakit penyakit, Tuhan akan nyatakan mujizatnya, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya, Tuhan akan nyatakan pembelaannya bagi orang-orang yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, firman Allah ini mengingatkan saya dan saudara, biar kita jadi kuat di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ulangi lagi dari ayatnya yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi, lawanlah iblis, saudara-saudara. Lawanlah singa yang mengaum-ngaum dengan apa? Dengan iman yang teguh. Jadi bukan dengan kekuatan fisik kita, saudara-saudara. Kita akan kalah. Kalau singa mengaum-ngaum, kekuatan fisik berapa banyak
tanpa kita bertemu dengan singa itu, tanpa kita bertemu dengan kekuatan-kekuatan yang dikerjakan oleh dunia ini, pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan, saudara-saudara, dia akan runtuh dengan sendirinya. Karena Allah yang memegang kita di bawah tangannya yang kuat, memegang kendali hidup saya dan saudara, singa itu akan jauh daripada saya dan saudara. Sehingga kemenangan, keberkatan menjadi bagian saya, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, biarlah kita belajar dan belajar, saudara-saudara, merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi kita percaya, saudara-saudara, sekalipun kita ada pergumulan, ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada hal-hal yang sulit kita gumuli, kita hadapi di hari-hari ini, saudara, percayalah saudara-saudara, ketika kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, ketika itulah Allah memegang kendali dalam hidup saya dan saudara. Dan kita harus berjaga-jaga, waspada saudara-saudara, berjaga sadarlah dan berjaga-jagalah, sehingga lawan kita seperti singa yang mengaum-ngaum, yang akan mencari lawan untuk ditelannya, saudara-saudara. Dia akan jauh, dia akan kalah, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Allah yang ada di dalam hidup saya dan saudara, yang memegang kita dengan tangan kanannya, yang akan memberi kemenangan dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, belajarlah senantiasa hidup kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak muda, belajar merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita, pergumulan kita, masalah kita, sakit penyakit kita, ada tangan Tuhan yang kuat yang akan menolong saya dan saudara, yang akan memberkati saya dan saudara, yang akan membuka jalan buat saya dan saudara, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan memberkati kita. Bangkit berdiri, renungkan firman Allah ini, biar kita sama-sama belajar merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kita akan ditinggikannya pada waktunya. Saya mengundang seluruh pelayan altar, pemain musik untuk datang ke depan. Kita nyanyikan pujian penyembahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Renungkan kebenaran firman Allah. Renungkan kebenaran firman Allah. Mengingatkan kita, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apapun yang menjadi kekhawatiran kita di hari-hari ini, ada Tuhan yang memelihara hidup saya dan saudara. Ada Tuhan yang akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Ada Tuhan yang akan menyatakan mujizatnya, pembelaannya dalam hidup kita, ketika kita senantiasa belajar merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sambil kita berdiri bersama-sama. Serahkanlah, serahkanlah.
kekhawatiran kita.